3 sudah termasuk Bapak. Tidak, 3 anak muda. 3 anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari pihak. 3 termasuk Bapak. Jadi kalau anak muda mau tampilkan 2 saja. 2 saja. Ya, itu bagian dari penyampaian pokok-pokok permohonan. Ya saya mohon kalau bisa diberikan 2 Bapak. 3-tiganya. 2 saja. 2 plus 1 plus Bapak. Kalau prinsipal mau menyampaikan terdiri 10 menit, silakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Ingat, kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip. Maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reform. Maka akan terang benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif, maka sangat beralasan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia, karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia. Menang kalah dalam pemilihan umum. Yang menjadi pertaruhan dalam Pilpres 2024 ini adalah kedaulatan rakyat yang dipasung, ya. Rakyat memilih, tapi sesungguhnya tidak memilih. Karena mereka hanya datang ke TPS digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan. Algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi information technology atau IT yang digunakan oleh termohon dan juga aplikasi quick count yang dipakai oleh lembaga survei. Sejak awal perolehan suara sudah ditentukan. Membenarkan banyak pernyataan di Indonesia bahwa pada Pilpres 2024 hasilnya sudah ketahuan sebelum pemungutan suara atau apa yang disebut sebagai it is a foregone conclusion. Ini membenarkan pernyataan banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo dan pendukung pasangan calon nomor urut 2 bahwa mereka akan menang dalam 1 putaran. Ironisnya, Majelis Hakim yang mulia, jumlah suara mereka sudah diramalkan akan mencapai angka di atas 58% suara. Pasangan presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden nomor urut 1 ya, hanya mendapat sekitar 23%. Dan suara pemohon berkisar pada angka 17%. Hasil rekapitulasi penghitungan dan